Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia adalah jamrut khatulistiwa yang membentang luas di antara daratan benua Asia dan Oseania. Berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, Indonesia terletak di Asia Tenggara dan merupakan negara kepulauan yang kaya dengan sumber daya alam, baik di bumi, di laut, maupun di udara. Republik Indonesia merupakan negara terluas ke-15 di dunia, sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.570 km persegi. Indonesia pun menjadi negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah penduduk menurut data BPS tahun 2022 mencapai 277.749.853 jiwa. Indonesia juga menjadi negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia dengan jumlah penganut Islam lebih dari 238.875.159 jiwa atau sekitar 86,9% dari total jumlah penduduknya. Meski mayoritas rakyatnya beragama Islam, Indonesia adalah sebagai salah satu negara multiras, multietnis, dan multikultural terbesar di dunia. Dengan kondisi geografis dan demografis seperti itu, Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 setelah bertahun-tahun lamanya dijajah bangsa asing, khususnya Belanda dan Jepang. Sejak merdeka hingga kini, selama kurang lebih 78 tahun, Indonesia sudah dipimpin oleh 7 orang presiden atau kepala negara. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Jenderal Soeharto, Profesor Dr. B.J. Habibie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Insinyur Joko Widodo. Selama 78 tahun merdeka dan dipimpin oleh 7 orang presiden itu, apakah Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dalam arti sebenar-benarnya? Apakah Indonesia telah menjadi negara yang benar-benar berdaulat, berdikari, dan sejahtera untuk seluruh rakyatnya? Lalu, apa saja sebenarnya yang dicita-citakan dan telah dilakukan para presiden Indonesia itu? Apakah cita-cita itu telah berhasil diwujudkan? Berikut ini adalah cuplikan dari cita-cita 5 presiden Indonesia terdahulu. Cita-cita presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila, yakni negara yang seperti disampaikan Insinyur Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, mewujudkan Pancasila sebagai common platform atau kesepakatan bersama dalam mengelola kemajemukan Indonesia, yaitu Indonesia yang terdiri dari beragam etnis, suku, agama, bahasa, dan budaya yang secara politik ideologi membutuhkan payung pemersatu. Bung Karno berkata,
Apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk satu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia merdeka, tapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan? Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak. Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat bahwa bukan yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Sebuah cita-cita sangat mulia. Tentu saja, sayang, sampai hari ini, meski Insinyur Soekarno sudah meninggal dunia puluhan tahun lamanya, cita-cita itu belum juga bisa diwujudkan para pemimpin penggantinya. Presiden kedua Indonesia, Jenderal Soeharto, yang bahkan memimpin negara ini selama 32 tahun, yakni sejak 1967 hingga 1998, juga memiliki cita-cita sangat mulia, yakni mensejahterakan rakyat Indonesia. Namun, sampai ia kemudian dilengsarkan oleh gerakan reformasi 1998, cita-cita Presiden Soeharto itu belum terwujud. Kecuali pembangunan secara fisik berupa infrastruktur, pembangunan kesejahteraan rakyat tak berhasil menyentuh seluruh warga masyarakat. Presiden Soeharto memang berhasil membangun Indonesia secara fisik, tapi beliau gagal membangun kesejahteraan ekonomi dan lebih-lebih membangun karakter, mentalitas, dan budaya warga bangsa Indonesia. Bahkan sampai Presiden Soeharto meninggal dunia, hingga saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Beli beras enggak bisa, nyekolahin anak enggak bisa, ngasih makan keluarganya enggak bisa, karena hidupnya miskin. Itu kata Titik Soeharto, salah satu putri Presiden Soeharto. Sedangkan cita-cita Presiden ketiga Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie, adalah membangun dan menjadikan sumber daya manusia Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, terutama di bidang teknologi. Seperti ucapannya yang populer, "Kasih saya uang 500 juta dolar, maka N250 akan menjadi pesawat yang terhebat yang akan mengalahkan ATR, Bombardier, Embraer, dan pesawat lainnya. Dan kita tidak perlu tergantung dengan negara manapun." Habibie adalah tokoh utama di balik peristiwa peluncuran penerbangan pesawat N250 Gatot-Kaca pada 10 Agustus 1995. Selama 20 tahun mengabdi sebagai Menteri Riset dan Teknologi, Habibie memang penuh ambisi soal membangun sumber daya manusia Indonesia. Namun, cita-cita Habibie itu tak mampu ia wujudkan, bahkan setelah ia menjabat presiden dalam waktu yang tidak lama. Dalam hal teknologi dan bahkan industri pesawat terbang di negara ini, Habibie adalah orang yang paling berperan dan bertanggung jawab. Mulai dari meletakkan nilai-nilai fundamental ilmu pengetahuan dan teknologinya, melakukan industrialisasi strategis, meningkatkan SDM terbaik dari putra-putri Indonesia, mendorong variasi pangsa pasar berbasis teknologi, hingga memastikan seluruhnya berjalan lancar dan berhasil. Namun sayang, upaya panjang dan melelahkan tersebut rupanya masih saja belum cukup.
Kondisi yang terjadi tidak berjalan sesuai rencana, sehingga tidak berlebihan kalau mantan Menteri BUMN Indonesia Dahlan Iskan menjuluki Habibie sebagai the right man in the wrong time. Sedangkan mewujudkan Indonesia sebagai negara yang cinta damai, toleran, dan berkeadilan sosial adalah menjadi cita-cita Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menurut Gus Dur, yang juga dijuluki sebagai guru bangsa, persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia yang damai, toleran, dan berkeadilan sosial itu. Namun, sampai Gus Dur dilengsarkan dan akhirnya meninggal dunia, cita-cita Gus Dur untuk menjadikan Indonesia negeri yang toleran, damai dalam keberagaman, dan berkeadilan sosial untuk seluruh rakyatnya masih diperjuangkan hingga hari ini. Adapun Presiden kelima Republik Indonesia, Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono, bercita-cita membawa Indonesia dari bangsa yang tadinya terbelakang di kawasan Asia naik menjadi negara menengah dan tumbuh menjadi bangsa yang semakin bersatu, semakin damai, semakin makmur, dan semakin demokratis. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga bercita-cita membawa Indonesia menjadi negara yang berkemajuan dalam demokrasi. Dan memang, di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, demokrasi Indonesia tumbuh subur meski secara ekonomi dan sosial rakyat Indonesia tetap saja belum sejahtera. Itulah cita-cita besar 5 tokoh bangsa yang pernah menjadi Presiden Kepala Negara Republik Indonesia. Apakah cita-cita para tokoh itu, para kepala negara itu, para presiden itu, hari ini sudah ada yang terwujud, sedang dicoba untuk diwujudkan, atau belum terwujud sama sekali? Silakan Anda menilainya sendiri.